Korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Laporan statistik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan telah tercatat total 1.629 kasus selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2024 yang meliputi jenis perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang atau jasa, perizinan, gratifikasi atau penyuapan, pungutan atau pemerasan, penyalahgunaan anggaran, tindak pidana pencucian uang, dan korupsi dalam bentuk merintangi proses KPK. Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi atau penyuapan menempati posisi teratas sebagai kasus terbanyak, yaitu 1.035 kasus atau setara 64% dari total kasus. Perbuatan korupsi tersebut telah mengganggu sistem kehidupan masyarakat. Korupsi publik yang endemik merupakan salah satu masalah paling serius dan tampaknya sulit diatasi yang menimpa negara-negara berkembang modern. Korupsi dikaitkan dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah, tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang lebih tinggi, hasil kesehatan yang lebih buruk, lebih sedikit inovasi dan kewirausahaan, risiko krisis ekonomi makro yang lebih besar, tingkat kepercayaan publik yang lebih rendah, dan tingkat ketidakstabilan dan kekerasan politik yang lebih tinggi. Sejauh mana korupsi menjadi akar penyebab dari masalah-masalah ini atau masalah lainnya masih belum jelas dan diperdebatkan dengan sengit. Namun, meskipun demikian, ada konsensus yang meluas bahwa korupsi di negara-negara berkembang bersifat meluas dan berbahaya. Korupsi juga dapat menjadi motif perbuatan pidana lainnya, seperti pencucian uang. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan asal yang terkait dengan pencucian uang. Terdapat hubungan timbal balik antara korupsi dan kegiatan pencucian uang. Sebuah publikasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan hasil analisis berdasarkan dugaan tindak pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang, di mana korupsi menjadi tindak pidana asal terbanyak. Artinya, modus operandi utama TPPU paling banyak berasal dari tindak pidana asal korupsi. Menurut para pakar, pencucian uang dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara karena menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain kurangnya persaingan yang seimbang antara investor lokal dan internasional, kebijakan fiskal dan moneter yang lemah, distorsi sistem keuangan, suku bunga tabungan rendah, tingkat inflasi yang tinggi, karena proses pencucian uang cenderung pada konsumsi dan dengan demikian permintaan terhadap komoditas meningkat. Proses pencucian uang menyebabkan kenaikan harga secara umum yang mengarah pada inflasi permintaan agregat di masyarakat dan dari situ memburuknya daya beli uang. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya telah mengungkap sebuah kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang dilakukan oleh Rafael Aluntri Sambodo yang selanjutnya sebagai terdakwa. Dalam dakwaan penuntut umum yang terdiri dari 3 dakwaan, dakwaan ke-1, terdakwa yang sebagai pejabat publik pada Direktorat Jenderal Pajak dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat publik selama kurun waktu 15 Mei 2002 sampai dengan Maret 2013 telah berupaya menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk penerimaan gratifikasi berupa uang seluruhnya 27.869.634 rupiah yang diterima secara bertahap. Perbuatan tersebut telah dilakukan bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek sebagai istri dari terdakwa melalui PT Arta Mega Eka Dana atau PT Arme, di mana istri terdakwa sebagai komisaris utama dengan kegiatan usaha berdasarkan akta di bidang jasa selain bidang hukum dan pajak, namun dalam operasionalnya memberikan layanan konsultan pajak. Juga menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting di mana Gangsar Sulaksono yang merupakan adik terdakwa
terdakwa dan istri terdakwa sebagai pemegang saham dan komisaris. Juga menerima gratifikasi dari PT Cahaya Kalbar dan PT Krishna Bali International Cargo. Gratifikasi diterima terdakwa dari para wajib pajak melalui PT Arme, yang mana para wajib pajak tersebut merupakan klien PT Arme. Terdakwa bersama dengan istri terdakwa secara bersama-sama mendapat bagian marketing fee dari beberapa wajib pajak yang direkomendasikan oleh terdakwa. Pada dakwaan kedua, terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa selama kurun waktu antara 2003 sampai dengan tahun 2010 telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan serta membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan, yaitu membayarkan pembelian ruko, tanah dan bangunan, kendaraan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Pada dakwaan ketiga, terdakwa bersama-sama dengan istrinya pada waktu antara 2010 sampai dengan 2023 telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Para ahli telah mengidentifikasi bahwa dalam kaitannya korupsi dengan pencucian uang terdapat aktor individu dan kolektif yang penting dalam mendukung operasi pencucian uang dari kegiatan korupsi. Aktor individu kunci itulah yang sebagai pemilik manfaat. Pemilik manfaat itu sendiri adalah orang yang pada akhirnya mengendalikan aset dan mendapatkan keuntungan darinya, meskipun kendali ini dilakukan secara tidak langsung atau terselubung. Kemudian, penting untuk meneliti masalah-masalah terkait bagaimana pemidanaan terhadap perbarengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada kasus Rafael Alun Trisambodo. Juga penting untuk meneliti bagaimana penentuan beneficial owner atau penerima manfaat dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada kasus Rafael Alun Trisambodo. Berdasarkan temuan data penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kasus putusan pengadilan terkait perkara Rafael Alun Trisambodo terdiri dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun, antar perbuatan pidana satu dengan lainnya menurut penuntut umum dan dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi, perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri tersebut saling terkait karena adanya satu keputusan kehendak si pembuat. Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, maka terdakwa membelanjakan atau menempatkan harta kekayaannya tersebut atas nama pihak-pihak lain. Dengan mempertimbangkan uraian lokus dan tempus delictinya, perbarengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan terkait perkara merupakan perbuatan berlanjut sehingga diterapkan sistem pemidanaan absorpsi. Korupsi telah menimbulkan permintaan untuk kegiatan pencucian uang, sementara kemungkinan pencucian uang yang diperoleh secara korup memberikan stimulan sisi penawaran untuk praktik korupsi. Tindak pidana dalam kasus Rafael Alun Trisambodo yang terdiri dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut, pemberian pidananya tersebut telah sesuai dengan stelsel pemidanaan absorpsi karena dari beberapa delik perbuatan pidana yang memiliki ancaman pidana pokok masing-masing berbeda bobot telah diputuskan oleh pengadilan dengan menerapkan penjatuhan hanya salah satu saja dari yang paling berat.
Walaupun demikian, hakim pengadilan tidak mengenakan hukuman maksimum dari dipilihnya salah satu sanksi pidana pokok yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar terdakwa, yang paling berat bobotnya. Walaupun tidak memberikan hukuman maksimum, pidana tambahan diterapkan untuk pengembalian kerugian dan juga memiliki prinsip dasar, yaitu untuk mengembalikan aset dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemidanaan pada kasus yang diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terlihat adanya penerapan falsafah pemidanaan, yaitu didasarkan pada teori gabungan yang mendasarkan pidana atas dasar pembalasan sekaligus mempertahankan tata tertib masyarakat. Penentuan beneficial owner dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan terkait perkara Rafael Alun Trisambodo menerapkan prinsip substance over form. Penuntut umum dan majelis hakim dalam mengidentifikasi beneficial owner terhadap pencucian uang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mendasarkan pada penerapan substance over form dan menerapkan pendekatan follow the money not only follow the suspect. Berdasarkan ketidaksesuaian profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak dengan harta kekayaan yang ditempatkan dan dibelanjakan atau dibayarkannya untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa kemudian diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagai penerapan asas pembuktian terbalik. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum yang telah cukup bukti berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa pencucian uang disita berdasarkan perintah hakim. Dalam proses pembuktian terungkap fakta bahwa terdapat hubungan pengendalian antara terdakwa dengan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka diusulkan rekomendasi sebagai berikut. Karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, namun ketika penerapan pidana terhadap kejahatan luar biasa terdapat disparitas yang sangat jauh antara ketentuan pidana maksimum diperkenankan dengan penerapannya dalam hal ketentuan mengatur pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah, namun hanya diterapkan pidana berupa pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 bulan. Penerapan ini dirasa sangat jauh dari keadilan substantif. Terlebih terhadap suatu kejahatan luar biasa, walaupun diberikan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar pengganti sebesar 10 miliar 79 juta 95.519 rupiah sebagai upaya tercapainya pengembalian kerugian negara yang timbul dengan diberlakukan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun, yang dalam hal ini pemberian pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang dapat disubsidiar pidana penjara selama 3 tahun dengan tidak adanya uraian pertimbangan majelis pengadilan. Padahal berdasarkan rumusan norma pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, di mana ancaman maksimum pidana pokoknya itu sendiri adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun sehubungan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suap berdasarkan rumusan pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Ini dinilai memberikan keresahan di dalam masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena rasa-rasanya penerapan pidana tersebut tidak sesuai dengan suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan logika hukum. Oleh karena itu, para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan hakim, perlu mempertimbangkan keadilan substantif dalam memutuskan suatu perkara pidana demi mempertahankan tata tertib masyarakat.